Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Teman-temanku semuanya, hati-hati menjelang pencoblosan. Karena secara umum kita tidak hanya akan mendapatkan sebuah serangan fajar, tapi juga sebuah isu-isu yang muncul untuk mendiskreditkan salah satu pihak. Saya pikir itu adalah sebuah cara terakhir. Kalau kita bisa mengatakan adalah sebuah senjata pamungkas untuk mendiskreditkan lawan politik lainnya. Ada berbagai cara terkait masalah ini. Saya bisa membacanya kemarin. Dimulai kalau dari PDIP itu ada Ahok yang keluar dari kandangnya, mengundurkan diri dari komisaris Pertamina. Kemudian dalam berbagai acara menyerukan terkait masalah Gibran, terkait masalah bagaimana Jokowi itu. Ya, isu-isu yang terjadi terkait masalah Ahok itu bisa dijawab dengan jelas bahwa itu tidak benar, bahwa itu isu yang dimunculkan hanya untuk mendiskreditkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pada suatu sesi dengan perkataan yang salah seorang Ahok mengklarifikasi bahwa itu maksud saya bukan seperti itu. Padahal saya pikir ketika dalam forum tersebut maksudnya seperti itu, karena tidak ada diksi-diksi yang menjelaskan terkait masalah itu, sehingga masyarakat bebas dong memberikan tafsiran-tafsiran sesuai dengan diri mereka. Tentunya tafsiran itu akan lebih mendekati dengan apa yang diomongkan, karena itu akan mendekati ke lebih jelasannya. Sehingga sanggahan klarifikasi yang dilakukan setelah itu, saya pikir itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Seperti itu. Ya, itu pikiran saya. Kemudian ada lagi muncul yang namanya Koni Suteja. Ya, Koni ini muncul dengan berada di publik menjelaskan bahwa katanya Koni ini mau dijadikan Wamenhan oleh, atau dijanjikan Wamenhan oleh kubu Prabowo. Tetapi Koni tidak mau karena di situ ada Gibran, di situ ada Jokowi. Bahkan Koni juga mengatakan bahwa usia Prabowo menjadi capres, menjadi presiden ketika nanti jadi itu tidak akan lama. Entah alasannya bagaimana, apakah Koni Suteja ini apakah Koni Suteja ini referensinya adalah ramalan Jayabaya seperti itu, karena ada kemarin di TikTok ya, saya sempat melihat ya bahwa Prabowo ini tidak lama menjabat karena 2 tahun saja, kemudian setelah itu sakit. Apakah itu referensinya Koni? Saya bisa mengatakan seperti itu. Dan ini diklarifikasi oleh kubu 02 dengan mengatakan bahwa Koni ini menghubungi kubu 02 untuk maju, untuk ikut dalam TKN ya. Kemudian inginnya menjadi Wamenhan. Ya, inginnya menjadi Wamenhan, tetapi tidak disetujui oleh kubu 02 terkait masalah ini. Nah, itu yang benar yang mana? Kita sebagai masyarakat akan semakin bingung karena belum ada fakta yang muncul terkait masalah ini. Sehingga isu-isu seperti ini ya tujuannya apa? Untuk mendiskreditkan
kubu yang sekarang memang berada di puncak dan kemungkinan bisa menang dalam satu putaran ini. Ya, untuk mencegah kemungkinan satu putaran, yaitu banyak isu yang muncul di akhir-akhir. Kemudian yang terakhir itu ada film dokumenter, yaitu judulnya adalah Dirty Fort. Ya, Dirty Fort di situ setelah saya melihat itu menampilkan sebuah desain kecurangan pemilu yang ditujukan kepada salah satu pihak saja, seperti itu. Kepada siapa? Ya kubu yang sekarang sedang jaya dan kubu yang sekarang sedang memang berada di atas angin. Kalau kubu yang sekarang jaya, kubu yang sekarang berada di atas angin dan kemungkinan bisa menang, santai saja. Jadi bisa dikatakan orang yang sekarang bingung mendiskreditkan kubu-kubu yang lain itu adalah kubu yang sekarang memang sedang takut, sehingga menggunakan cara-cara keji, menggunakan cara-cara pamungkas, saya bisa mengatakan ya ini politik ya seperti ini, untuk mendiskreditkan kubu yang satunya lagi. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita berbicara masalah kecurangan, ya semua pihak kita bisa melihat, banyak laporan pun dari kubu 01 dilaporkan terkait masalah ini, kubu 03 sama, semuanya sama. Kalau kita melihat dari kecurangan yang ada, entah kecurangan itu sebuah kesengajaan atau hanya sebuah miss, kita tidak tahu. Karena isu yang dimunculkan terkait masalah kecurangan atau isu yang orang-orang yang muncul itu pasti orang-orang yang sekarang berada dalam kubu yang kemungkinan kalah dalam satu putaran ini, sehingga mereka berjuang untuk detik-detik terakhir ini biar masyarakat mungkin ya minimal bisa tahu, mungkin seperti itu, atau minimal bukan bisa tahu, terpengaruh terkait masalah apa yang diopinikan. Apakah itu fakta? Kita tidak tahu. Fakta atau hoax kita tidak tahu, karena mereka yang menampilkan sebuah opini yang disajikan sebuah data, dan data itu pun belum tentu benar, karena semua data yang diungkapkan itu tentunya harus diklarifikasi dengan benar. Dan yang minimal apa? Yang minimal jangkauan mereka, tujuan mereka untuk mencegah pemilu ini menjadi satu putaran, untuk mencegah pemilu ini menang di angka 50%, yang memang sekarang dari segi elektabilitas di survei kubu 02 itu menang 52%, 50 berapa persen ke atas, pokoknya mendukung untuk menjadi pemilu satu putaran saja. Kalau saya sih terserah siapa yang menang, tapi yang terbaik lah tentunya akan menang. Biar ini selesai, gimmick-gimmick yang terjadi ini ya terjadi karena mereka hanya ingin menang, itu aja. Entah nanti yang menang 01, 02, 03, yaitu tentunya adalah sebuah ketentuan yang nanti akan di, sehingga apapun usaha manusia ya tentunya akan ada sebuah keputusan dari yang maha kuasa, seperti itu. Sehingga kita sebagai masyarakat tidak usah terlalu terlarut masalah ini, ya tidak usah terlalu masalah, menikmati hidup saja, karena mereka yang ada di atas ini belum tentu nanti setelah itu berpikir kepada masyarakat secara utuh. Tentunya mereka akan lebih berpikir terkait masalah ini adalah golongan mereka yang ditetapkan. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.